Mestinya bisa, Mbak, karena peluang untuk itu aturannya sudah dibolehkan tender pradipa. Jadi sebelum APD didok sebagai dokumen ya, sebagai dokumen penganggaran, tender pradipa bisa dilaksanakan. Sehingga nanti pada saat penandatanganan kontrak dan pelaksanaan sudah bisa dilakukan di awal Januari. Nah ini perlu didorong terus ya, dan kami BPKP melalui seluruh perwakilan BPKP di 34 provinsi selalu mendorong ini agar daerah melakukan tender pradipa dan merencanakan kegiatannya dengan baik. Bisa Mbak ini, sebetulnya bisa dari sisi aturan. Baik, baik Pak Wasis. Berarti kan memang ini salah satu solusi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh kepala daerah. Jadi sebenarnya ini masih belum terjawab. Apa sih yang membuat pemerintah daerah ini ragu-ragu atau masih belum berani mencairkan APBD dari bank begitu? Ini ada beberapa dugaan mungkin benar begitu menurut pengawasan BPKP, misalnya kesulitan administrasi atau bahkan ada dugaan ini sengaja ambil bunga dari banknya. Ini seperti apa kalau dari pengawasan BPKP Pak Wasis? Ya, terima kasih Mbak Dina. Ini memang tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa memang ada proses sejak mulai penyusunan kebijakan, kemudian perencanaan, penganggaran, kemudian dari sisi penata usahanya ini perlu banyak perbaikan. Di antaranya soal penetapan APBD ini Mbak. Ini dari data kami menunjukkan masih ada pemda-pemda yang terlambat menetapkan APBD. Ini tentunya akan berpengaruh kepada pengumuman terhadap sistem informasi rencana umum pengadaan yang harus diumumkan oleh OPD ini akan terlambat. Sehingga proses pengadaan pun tentunya ini akan mengalami hambatan. Juga ada persoalan-persoalan kepastian ada terkait dengan dana-dana transfer ke daerah. Ini juga perlu ada percepatan. Seperti petunjuk teknis ya Mbak, ini contoh saja, salah satu contoh saja nih. Juknis untuk dana alokasi khusus ke daerah misalnya itu PO-nya kemarin munculnya di Juni 22. Nah, padahal kita tahu bersama bahwa sampai dengan hari ini tingkat kemandirian finansial daerah itu baru sekitar 16% lebih. Nah, ini tentunya daerah masih sangat menggantungkan dana-dana transfer dari pusat. Nah, ini tentunya perlu kita perbaiki bersama, di samping mungkin dari sisi perencanaan, PBJ-nya ya, penyusunan perencanaan jasa konstruksi misalnya, ini juga kadang-kadang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Semestinya ini perencanaan bisa dilakukan jauh hari sebelumnya. Apa sih sebetulnya kebutuhan dari daerah terkait dengan pemeliharaan dan pengadaan barang jasa. Karena besarnya dana tersebut sebetulnya lebih banyak dari dana belanja modal. Nah ini tentunya ini menjadi PR bersama yang harus kita perbaiki dari sisi mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan sampai penganggarannya. Ya, kalau dari langkah Itu perencanaan Mbak Dina. sampai penganggaran, Pak Wasis, ini kan melibatkan banyak pihak begitu, mulai dari pemerintah pusat Ya. sampai ke tangan pemerintah daerah. Nah, kalau begitu supaya Presiden Joko Widodo tidak tiap tahun nih, tiap akhir tahun marah-marah begitu, solusi yang konkret kalau menurut Anda Pak Wasis sebagai pengawas yang juga tentu saja melihat di lapangan kondisinya, kira-kira apa yang harus dilakukan agar hal ini tidak terulang setiap tahunnya? Ya, saya kira tadi Mbak terkait dengan tata kelola, karena ini besarnya tadi disebutkan 200 berapa Mbak, 48 ya. Itu besarnya itu rata-rata persoalannya ada pada belanja modal. Nah, belanja modal ini terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Nah, pengadaan barang jasa ini sesuai dengan aturan LKPP ini harus melalui lelang. Artinya kita harus mulai dari perencanaannya direncanakan dengan baik, rencana umum pengadaannya, baik rencana pemeliharaan maupun rencana pengadaan. Itu sudah diwajibkan sebetulnya. Sebetulnya rencana ini harus
semestinya sudah jauh-jauh hari kebutuhannya apa saja tuh pemerintah daerah. Ya. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan tidak harus menunggu proses penyusunan misalnya dokumen tendernya, ya, kemudian penetapan pejabat pengelola pengadaan barang jasanya, ini juga masih menjadi persoalan, Mbak, sering terlambat ya. Sehingga proses tendernya rata-rata mulai di pertengahan tahun. Ini tentunya akan menghambat proses penyerapan anggaran. Kemudian juga administrasi terkait pengadaan barang jasa, ini tentunya harus bisa dilakukan penyederhanaan, tidak menyulitkan, sehingga pencairan anggaran bisa lebih cepat.